Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta Bapak nyaeta Aan Sumiarsa SPD. Di dieu Bapak bade ngajelaskeun tentang materi ajar di kelas 10 mata pelajaran bahasa Sunda. Kurang buka slide-nya. Sateasana orang ngabahas materi. Sebelum kita membahas materi, Bapak bade nerangkeun sakedik ya. Bapak mau menjelaskan sedikit di lingkungan Kecamatan Gantar bahwa mayoritasnya itu ya kebanyakan campur aduk ya. Ada yang bahasa Jawa tanpa paham sama sekali bahasa Sunda, dan juga campur. Ada yang bisa bahasa Sunda murni itu, tapi bahasa Sundana bahasa Sunda yang bahasa sehari-hari, tidak bahasa Sunda yang lemes, itu bahasa Sunda yang loma. Nah, di materi ajar ieu Bapak urang ngagunakeun dua bahasa wae, nyaeta bahasa Sunda ongko, bahasa Indonesia ongko. Meh anu teu acan ngartos kana bahasa Sunda bisa ngartos kana isi materi nu bakal ku Bapak didugikeun, yang bakal Bapak sampaikan tentang materinya. Di semester pertama, pertemuan pertama nyaeta urang ngabahas tentang biantara bahasa Sunda. Biantara teh naon, Pak? Biantara itu apa, Pak? Biantara teh nyaeta kalau misalkan bahasa Indonesianya yaitu pidato. Tapi ini dalam bahasa Sunda yang disebut biantara bahasa Sunda itu. Lanjut. Materi pertama kita akan membahas pengertian biantara. Naon sih anu disebut biantara? Apa itu yang disebut biantara atau apa itu yang disebut pidato? Di dia sadayana kedah maca tingali dina slide ieu pengertian biantara. Silahkan yang tidak bisa atau tidak mengerti bisa diterjemahkan sendiri. Bapak insyaallah ngajelaskeun sakedik sedikit ya. Bapak dibacakeun biantara nyaeta nyarita hareupeun balerea nepikeun hiji perkara anu sifatna monologis. Ukur direspon ku unggek, gideg, keprok jeung pasemon. Nah, di dieu tingali aya anu sifatna monologis. Naon monologis teh? Apa itu monologis? Monologis berasal dari kata monolog. Monolog itu apa? Ada monolog, ada dialog. Kalau dialog itu dilakukan oleh dua orang. Nah, dialog itu dilakukan dua orang, maka monolog itu hanya dilakukan oleh satu orang. Itu yang disebut monologis. Tidak ada biantara atau tidak ada pidato yang disampaikan oleh dua orang. Ya, di sini di penjelasannya di dia di penjelasanana nyaeta sifat biantara itu bersifat monologis atau disampaikan oleh satu orang. Dan biantara itu biasanya ada respon dari orang yang memperhatikan, audiens yang memperhatikan si orang yang melakukan biantara.
aya audiensna diperhatikan, maka audiens eta bakal ngarespon kunaon wae responna, sama apa aja responnya. Eta direspon ku unggek gitu, gideg, keprok, tepuk tangan, jeung pasemon. Pasemon itu berupa mimik wajah, apakah wajah tersenyum, apakah wajah cemberut, tergantung isi diantara yang disampaikan oleh seseorang. Tuh, mengerti ya? Ini tentang pengertian biantara. Silakan ntar bisa, kalau misalkan kurang paham bisa diisi di kolom komentar. Lanjut ke materi yang kedua, lanjut ke materi anu kadua. Materi anu kadua nyaeta tujuan biantara. Tujuan biantara anu kahiji. Tujuan biantara yang pertama yaitu informatif. Informatif itu apa? Informatif teh naon? Informatif itu bertujuan untuk menyampaikan sesuatu informasi yang orang tersebut sampaikan dalam biantaranya, berisi tentang informasi gitu. Yang kedua yaitu persuasif jeung instruktif. Persuasif jeung instruktif ieu isi tujuan biantarana nyaeta adanya suatu perintah atau adanya suatu ajakan. Aya nu marentah, aya nu ngajak. Nah, isi biantarana nyaeta parentah atau ajakan. Anu salajengna yang selanjutnya edukatif nyaeta berisi tentang edukatif itu apa? Edukatif berasal dari kata edukasi. Edukasi itu apa? Pembelajaran di dunia pendidikan. Nah, berarti tujuan biantara anu katilu nyaeta edukatif berisi tentang pendidikan. Nu salajengna nyaeta entertain. Tujuan biantara entertain naon? Entertainment apa itu? Entertain berisi tentang hiburan. Tuh, tujuan biantara ada 4. Yang pertama informatif, persuasif, yang instruktif, edukatif, yang terakhir entertain. Mohon maaf ya bahasanya campur aduk supaya bisa dimengerti oleh semua orang. Nu salajengna yang selanjutnya wanda. Wanda teh nyaeta jenis. Wanda atau jenis biantara. Jenis biantara anu kahiji. Jenis biantara anu pertama, yang pertama nyaeta ceramah. Ceramah juga termasuk ke dalam jenis biantara. Apa contohnya, Pak? Contoh ceramah biasa yang disampaikan seperti yang kita lihat anu sepertos urang ningal gitu. Orang-orang anu ceramah ya kiai, ustad, ustazah. Nah, eta ge termasuk jenis biantara. Nu kadua nyaeta jenis biantarana nyaeta pamapag atau sambutan. Pamapag atau sambutan biasa disampaikan ku anu sambutan di salah sahiji acara. Misalkan aya acara perpisahan, sambutan ketua pelaksana, sambutan bapak kepala sekolah. Nah, eta ge termasuk ke jenis biantara. Nu katilu nyaeta pedaran. Pedaran ieu ngabahas hiji pasoalan.
Jadi nyampaikan nepikeun biantara anu eusina ngabahas hiji persoalan naon wae, misalkan bisa ngabahas hiji persoalan kenakalan remaja, misalkan dibahas di forum umum. Nah, ieu nu kaasup pedaran, jenis biantara nu kaasup pedaran. Nu kaopat nyaeta natar hampir sama jeung pedaran. Natar sama menyampaikan membahas suatu persoalan, tapi ini dalam forum yang lebih resmi lagi, yaitu bisa di acara-acara penataran. Yang kelima kalimanya eta laporan contohnya naon Pak? Jenis biantara nu jenisna laporan bisa dalam suatu acara ketua pelaksana melaporkan kegiatan ditonton oleh orang banyak. Dia melaporkan, misalkan ketua pelaksana melaporkan kegiatan ke kepala sekolah. Nah, ini yang dimaksud dengan laporan. Yang kelima kalimanya eta kampanye urang tahun kamari aya hajat demokrasi pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, MPR. Nah, biasana pejabat atau calon-calon pejabat itu ngalakukeun kampanye supaya manehna dipilih. Nah, kampanye ieu termasuk ke jenis biantara. Tuh. Lanjut, metode biantara. Metode biantara aya sababaraha hiji, di dieu aya 4. Metode biantara anu kahiji, metode biantara yang pertama yaitu metode impromptu atau dadakan. Metode biantara ini dilakukan tanpa persiapan, langsung ditunjuk, dan seseorang tersebut harus langsung bisa biantara atau pidato. Dan biasanya metode ini dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar udah ahli, tos ahli di bidang biantara. Anu kedua eta metode memoriter atau ngapalkeun. Metode ieu metode anu digunakeun eta ngapalkeun. Bisa ngapalkeun heula 1 hari sebelum penyampaian biantara atau 1 hari sebelum penyampaian pidato. Biasanya seorang yang akan menyampaikan biantara itu melakukan hafalan apa aja yang mau disampaikan di kemudian hari gitu. Anu katilu yang ketiga nyaeta metode manuskrip atau maca naskah. Metode manuskrip bisa disampaikan atau bisa ditepikeun ku pembina upacara. Biasanya di hari-hari besar nasional emang pidato yang akan dia sampaikan harus membaca naskah sesuai dengan peraturan yang dianjurkan oleh pemerintah. Itu metode manuskrip atau baca naskah. Yang keempat kaopat terakhir metode biantara nyaeta metode ekstemporan. Metode ekstemporan nyaeta nulis gurat badag atau hanya menulis garis besarnya saja, membuat catatan-catatan kecil secara garis besar yang akan dia sampaikan apa aja. Misalkan yang pertama pembukaan. Di pembahasan dia hanya mencatat apa aja yang saya akan sampaikan. Misalkan
di pembahasan saya akan menyampaikan tentang kebersihan. Di tulisan yang kedua, apa itu manfaat kebersihan? Di catatan yang ketiganya, manfaat apa yang akan kita dapatkan apabila menjaga kebersihan? Itu hanya mencatat catatan kecil atau hanya menulis garis besarnya saja apa yang akan dia sampaikan. Nah, mung sakitu anu ku Bapak tiasa didugikeun, hapunten bilih aya kalepatan, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian atau pembahasan materinya, karena di sini kita akan sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.